dan sangat direkomendasikan untuk teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Saya punya teman bukan hanya dari Indonesia, bukan hanya orang Indonesia, bukan hanya orang Jepang, tapi saya punya teman dari China, dari Vietnam, dari Thailand, dari Sri Lanka, dari Nepal, terus dari India juga ada. Dan menurut saya itu hal yang sangat berharga. Semangat! Perkenalkan, nama saya Rumantena Nari. Saya dari Sulawesi Selatan, asal Toraja Utara. Saya alumni dari SMA Kristen Rantepao tahun 2019. Halo, saya Ivanete. Saya berasal dari Makassar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Batau. Saya berasal dari Sulawesi Selatan, Tanah Toraja. Saya alumni SMA Katolik Makale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Ikram. Saya berasal dari Pinrang. Saya alumni STIMIK Dipa Negara angkatan 2012. Perkenalkan, nama saya Laksinta Manggili, bisa dipanggil Mega. Saya berasal dari Tanah Toraja, tepatnya dari Kampung Kendek, dan saya lulusan dari SMA 1 Makale. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jessica. Sekarang saya melanjutkan pendidikan di Jepang di Kokusai Kotoba Gakuin Nihongo Gakko. Kegiatan saya sekarang itu Saat ini, saya sedang melanjutkan pendidikan saya di Shizuoka Fukushi Iryo Samangako dan mengambil jurusan Kaigo Fukushi Gakka atau Care Welfare. Sedang melanjutkan studi di salah satu universitas di Shizuoka. Sekarang saya sedang menempuh S1 saya di sebuah universitas swasta bernama Tokuha University. Sekarang saya semester 3 dan saya mengambil jurusan Social and Environment. Cita-cita saya setelah lulus dari pendidikan, saya ingin bekerja di Jepang pada bidang keperawatan. cita-cita saya setelah lulus pendidikan yaitu tinggal di Jepang. Saya berencana untuk bekerja di Jepang dan mengambil bagian Kaigo Fukushi atau Care Welfare. Saya akan bekerja di salah satu Oke, Mas. perusahaan yang ada di Jepang. Setelah selesai S1, saya berencana untuk lanjutin ke jenjang yang lebih tinggi. Saya berencana ngambil S2. Pesan dan kesan saya selama di Jepang, Jepang itu bersih, disiplin, dan tepat waktu. Saran saya buat teman-teman yang ingin bergabung ke Jepang, semangat belajar dan jangan takut datang ke Jepang karena di sini ada senpai yang mengurus kita dan mengarahkan kita dengan baik. Teman yang ingin bergabung yaitu belajar bahasa Jepang sebaik-baik mungkin karena belajar di Indonesia cuma basic dan di Jepang itu bisa lebih mendalam dan detail. Kesan-kesan saya selama berada di Jepang adalah Jepang adalah tempat yang sangat indah, pemandangannya sangat indah, dan juga tempatnya sangat bersih dan juga tertib. Jadi teman-teman kalau ingin berangkat ke Jepang, permantap belajar bahasa Jepang dan mental dan fisik. Kesan saya selama tinggal di Jepang salah satunya adalah negara Jepang merupakan salah satu negara yang aman dan sangat direkomendasikan untuk Selamat datang Bapak Kepala Sekolah, Pak Alex, dari SMA Frater. Pak Alex atau Pak siapa ini? Cila, siapa? Bukan ya? Yang SMA Frater. Frater UI. Frater UI. Oh, Frater. Selamat bergabung, Frater. Maaf, saya kira Kepala Sekolah. Ketawa ini si Mario. Mario ini paling ini ya, terdepan ya. Tadi masuknya paling depan ya, paling awal. Terima kasih Mario. Sama-sama, Bu.
Kira tadi Maria ternyata. Oh, Maria juga ada ya. Maria Iya, sensei. Meita. Hisashiburi Maria-san. Hisashiburi sensei. O genki desu ka? Genki desu. Yokata desu ne. Raterui. Maaf Raterui, tadi saya salah panggil. Oke, kita masih ada waktu sebelum kita mulai, masih ada waktu sekitar 16 menit. Jam 12 tepat kita akan mulai. Farida Sensei sudah bergabung, terima kasih. Mungkin kami bisa dibantu dengan konnichiwa. Konnichiwa. Mungkin kami bisa dibantu dengan mengirim nama. Kami tidak mengenal apakah guru di SMA Frater atau muridnya, jadi minta maaf karena ketidaktahuan kami. Kami minta tolong untuk memberikan simbol misalnya guru atau guru aja gurunya, jadi kami bisa menyapa. Maria tuh ketawa terus. Oke. Maria Sensei di Palopo aman corona? Ya, sensei agak zona hitam kayaknya sensei. Oh begitu. Oh Palopo sudah masuk zona hitam ya? Iya iya sensei. Maria Sang di sekolah? Iya di sekolah sensei. Oh. Lagi di sekolah kebetulan. Kelar, oke. Iya. Terima kasih ya sudah bergabung ya. Siswa-siswanya sudah ada yang bergabung. Kalau anak murid soalnya kan tidak datang ke sekolah sensei. Rata-rata di kampung, jadi mungkin jaringannya agak susah katanya. Oh begitu ya, tapi kan ada sensei-nya, mudah-mudahan bisa disampaikan nanti apa yang kita sharing-sharing di sini. Iya sensei ya, oke. Siap. Oke. Tidak ada kedengaran. Oke, sekarang peserta sudah 32 orang. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akan mulai 12 menit lagi.
こんにちは。 Konnichiwa. 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 Hai, Tere Selasang. Tetri Selasang. Konnichiwa. Hai, konnichiwa STN Sang. Ini saya sesuai dengan yang muncul ya namanya ya, Minasang. Konnichiwa. Konnichiwa Tegar Petra Patwil Sang. Konnichiwa. Hai, konnichiwa. Konnichiwa, Sensei. Konnichiwa Benedikta Yohan Sang. 先生、元気ですか？はい、おかげさまで元気です。あ、ナタニエル。あ、ナタニエル。おー。はいよ、顔出してください。こんにちは、チェシリアさん。こんにちは、先生。こんにちは。皆さん、元気ですね。皆さんはみんな元気ですね。Hai, kita sudah pesertanya sudah 35 orang, alhamdulillah ya. Apa ini? Frater. Oke, Nek. Oke, sebelum kita mulai, saya coba mau mengabsen dulu para alumni ya.
namanya Pristinasi Tompul. Ya, sekarang kabar deh cari muka waktu ini apa Zoom yang ini yang Kementerian ke apa tuh tentang apa? Hai Joshua-san, Yokoso, selamat bergabung ya Joshua-san. Halo Sensei. O genki desu ka? Genki desu, kakek-sama deh, genki Yokatta desu. desu ne. Kau daste kudasai yo. Atau nanti ya, atau nanti baru kan ceritanya ini apa surprise ya, supaya nanti adik-adiknya yang sudah kelihatan. Hai ya. Hai, Joshua-san kakkoi desu ne. Oh iya. Sudah segar ya di Jepang ya, Joshua-san. Ya, nggak juga Sensei sih. Oke, Joshua-san, silakan di unmute saya, mute all semua supaya saya bisa mengontrol ya suaranya. Joshua-san, Nihon wa do desu ka? Kita satu atau gofun desu ne. Selain Joshua-san, ada Nathaniel-san, Andrew-san sudah ada ya, Andrew-san. Imasu ka, Andrew-san? Priscilla-san. Richard-san. Tiara-san. Belum ya? Belum ada ya? Semoga segera masuk dalam waktu 5 menit. Oh, Clara Chelsea. Oke, Pak, ini selamat bergabung Kepala Sekolah SMA Prata, Pak Alex. Maaf kami terlambat menyapa. Konnichiwa. Konnichiwa, Pak. Selamat bergabung, Pak. Terima kasih. Rara-san, Rara. Konnichiwa minna. Tiara-san desu ka? Tiara-san desu ne?そうです。Tiara-san,顔出してください。久しぶり。ちょっと待ってください。Tiara-san います。ナタニエルさんもいます。ジョスワさんもいます。あと、エンドゥさん、ありがとう。よかったですね。エンドゥさん、selamat bergabung. Oh, genki desu ka, エンドゥさん。元気です。Oh, よかったですね。先生。あと、Priscilla sang sama Richard sang ya, lagi 2. Priscilla sang mungkin sudah masuk. Priscilla Cilo-sang. Cilo. Sudah masuk belum? Sudah gabung belum? Saya jadi subscribernya. Saya subscribe. Apakah begitu? Subscribe. Iya benar. Terima kasih. Richard Sang ini Richard Sang. Mana nih Richard Sang? Tiara Sang kepalanya kebalik, nanti orang nggak mati nih ngelihatnya nih ya. Oke. Kepalanya kebalik. Maksudnya orangnya harus nyamping baru lihat Tiara Sang. Atau Nifong lagi 2 menit kita akan mulai acara ramah sama ini. Ada plasmanannya kah? Ada, nanti kita kirim by online-nya. Oke.
Ada Frater Safer. Frater Halo, Siang Pak Frater. Alex. Ya. Selamat pagi, Frater Safer. Mana Frater Frater Alex. Safer? Belum masuk. Alex. Wah, Terima kasih, Frater. Sir. tetap sehat ya. Amin. Selamat siang Pak Alex, selamat siang Frater Yui. Selamat siang, Pak Ya. Yapet. Iya. Salam sehat. Terima kasih Pak. Ya, sehat-sehat kita Pak. Semoga kita selalu sehat Pak. Amin. Yang lain mana nih? Oke, semoga Richardson sudah bergabung sama Silasang. Cila katanya lagi download Oh, Zoom-nya. Ya, ada sedikit masalah. Richard lagi berusaha masuk. Sinyal di sana agak ini kurang bagus. oke. Maaf, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Frater Saverius Vivi. HHK. Selamat datang, Frater Saverius. Frater Saver. Selamat datang, Frater. Selamat bergabung. Maaf kami terlambat menyapa. Oke, sudah tepat jam 12. Izinkan saya untuk memulai. Selamat siang kepada para peserta Ramatama online. Izinkan saya hari ini sebagai moderator. Saya Kasmawati. Saya adalah staf SMJC. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena di masa-masa pandemi kali ini kita masih tetap diberi kesempatan, kesehatan untuk bisa hadir dalam kegiatan Ramatama online alumni SMA Frater Makassar yang berada di Shizuoka, Jepang. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Frater, Dr. Andes Alexander Manggalo HE. Kepada Bapak, kami persilakan, sekaligus juga kami mohon untuk membuka acara Ramatama online hari ini. Waktu dan tempat kami silakan. Selamat siang semua. Selamat siang. Pada saat Selamat siang, Selamat Pak. siang. Memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah yang Maha Baik, yang Maha Kuasa itu, karena kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti yang di program untuk kegiatan hari ini, Shizuoka Makassar Japanese Center. Dari kami keluarga besar SMA Frater Makassar, pertama-tama kami sangat mengapresiasi teman-teman yang mencoba untuk membuat kegiatan atau program ini yang dapat dilaksanakan pada hari ini. Dan tentu saja harapan kita bahwa komunikasi itu penting, informasi-informasi sebagai apapun. Maaf Bapak Kepala Sekolah, bisa di-unmute suaranya? Ya, minta maaf. Belum masuk suaranya tadi ya? Iya. Maaf, saya ulang sedikit. Pertama-tama mari bersama kita dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh sukacita, penuh syukur, kita panjatkan pujian kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Karena pada siang kita diberikan momen yang indah untuk berkomunikasi bersama Shizuoka Makassar Japanese Center, dan kami sangat mengapresiasi teman-teman yang membuat program ini sehingga bisa dilaksanakan pada hari ini. Harapan kami bahwa sesuatu yang baik ini dapat kita kembangkan, kita teruskan
untuk masa-masa akan datang, khususnya mempersiapkan anak-anak kita, siswa-siswi, agar mereka juga bisa memiliki masa depan yang baik dengan menempuh pendidikan di negara maju seperti Jepang. Dan tentu saja untuk bisa ke Jepang, mereka harus punya bekal pengetahuan bahasa, keterampilan berbahasa, dan untuk itu tidak cukup hanya memahami bahasa, tetapi juga harus mempelajari budaya Jepang dengan sebaik mungkin. Dan mudah-mudahan nanti dengan testimoni para alumni dan alumni dari semua frater yang saat ini sudah di Jepang, bisa memberikan kesaksian, terutama untuk memberikan dorongan dan semangat bagi adik-adik mereka saat ini masih ada di semua frater, sehingga mereka bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga mereka pun bisa mengikuti jejak kakak-kakak mereka yang sudah saat ini berada di Jepang, apakah masih sedang belajar bahasa Jepang, atau sudah sedang menempuh kuliah, bahkan sudah bekerja. Dan harapan kita bahwa program yang baik ini kita dukung dan bisa diberkati oleh Tuhan, bisa berikan manfaat dan berkat bagi banyak orang, khususnya bukan hanya untuk satu sekolah, tetapi kita bicara mengenai kota kita bicara negara kita, dan kemajuan bangsa kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Mungkin bisa dibuka Bapak Kepala Sekolah acara ini? Ya, baik. Marilah bersama kita memohonkan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Semoga kegiatan yang kita rancang ini diberkati oleh Tuhan. Maka kita buka dengan resmi. Mari kita dengan keyakinan kita masing-masing percaya bahwa Allah yang Maha Baik dan Maha Kasih menyelenggarakan dan mengakhirinya dengan baik. Acara ini saya buka dengan resmi. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Terima kasih Kepala Sekolah atas sambutannya. Kami dari Shizuoka Makassar Japanese Center sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyambut program ini dengan baik. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Frater Saverio Sofaka atas izin yang diberikan agar kami dapat bekerja sama dengan SMA Frater untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, baiklah kita lanjut pada sambutan dari owner Shizuoka Makassar Japanese Center yang sekarang berada di Jepang. Kepada Bapak Javed Ferdi Monasri, kami persilakan. Selamat siang kepada kita semua. Salam sejahtera. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Pertama-tama saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pihak yayasan dan SMA Frater untuk membuat kegiatan temu alumni ini. Juga kepada para kakak-kakak senior yang sudah di Jepang dan adik-adik siswa yang masih belajar yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam acara temu alumni ini. Izinkan saya sedikit berbagi cerita mengapa kami membuat LPK bahasa ini. Saya sudah bercerita banyak dengan Pak Alex dan saya memberikan sedikit cerita historis bahwa program ini sebenarnya cuma ada yang awalnya dibuat oleh para alumni lulusan Jepang se-Jawa Barat di Bandung, dan kami membawa jaringan ini ke Makassar supaya bukan cuma orang-orang di Jawa saja yang bisa datang ke Jepang, tetapi siswa dari Indonesia Timur pun bisa langsung datang ke Shizuoka ini dan belajar dan melanjutkan pendidikan. Visi kami adalah bahwa siswa siap untuk belajar bahasa Jepang dan siap untuk bekerja di Jepang. Sebagai informasi, siswa kami sudah ada 50 dan sedang melanjutkan pendidikan dan ada yang sudah akan bekerja tahun depan. Dan ini adalah suatu kemajuan yang nyata yang akan kami teruskan, dan khususnya bagi para
lulusan dari SMA Frater atau sekolah-sekolah lainnya. Tentu ada pertanyaan, Pak, mengapa harus ke Jepang? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, izinkan jelas beberapa hal yang penting mengenai tantangan yang nyata di depan mata bagi para generasi muda saat ini. Mengapa saya bisa memberikan diagnosa saya ini? Karena saya sudah bekerja di Jepang selama 15 tahun dan melihat bahwa beberapa hal yang penting ini harus dibagikan kepada para anak-anak muda sekarang yang akan mencari pekerjaan, yang akan mengubah hidupnya di masa yang akan datang. Tantangan yang nyata itu ada 3, Pak. Ada 3, yaitu pertama, tantangan akan globalisasi. Kedua, tantangan akan profesionalisme. Dan ketiga, tantangan akan era milenial. Mengapa saya mengungkapkan 3 hal ini? Karena ini tantangan yang kita mungkin sudah tahu, tetapi belum melihat secara nyata apa hubungan dengan para lulusan dan persiapan bagi siswa-siswa kita. Izinkan saya menjelaskan ini dengan bahasa yang mudah dicerna, dan kalau tidak bisa dipahami nanti bisa tanyakan lewat email atau ke SMJC. Pertama, tantangan globalisasi ini akan membuat para lulusan kita tidak akan ada lagi batasan dengan negara lain, dengan lulusan lain dalam persaingan mencari pekerjaan. Lulusan dari luar negeri akan mudah masuk ke Indonesia, dan lulusan kita harus bersaing dengan para lulusan-lulusan luar negeri. Saya tidak mengatakan bahwa lulusan luar negeri lebih baik daripada lulusan dalam negeri. Tetapi dengan masuknya lulusan luar negeri, persaingan mencari pekerjaan itu akan menjadi semakin berat. Dan contoh sekarang ya sudah banyak kita lihat tenaga kerja asing di Indonesia. Dan itu membuktikan bahwa mereka, perusahaan-perusahaan asing masih mencari tenaga-tenaga asing yang memang mereka rasa cocok. Ini adalah tantangan globalisasi. Yang kedua adalah tantangan profesionalisme. Profesionalisme ini harus dimengerti betul, itu harus ahli di bidangnya. Sekarang perusahaan-perusahaan besar, bahkan perusahaan-perusahaan menengah sekalipun, lebih banyak mencari orang yang memiliki skill dan keahlian di bidangnya. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita dapat ijazah yang dengan tingkat akademik lebih tinggi, tentu lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi di Jepang saya melihat semakin tinggi ijazah atau strata yang kita miliki, semakin tinggi pula tantangannya. Dan semakin tinggi tingkat pendidikan kita, semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Ini artinya bahwa perusahaan itu menuntut seseorang memiliki profesionalisme yang tinggi sesuai dengan latar belakang akademiknya. Dan keahlian itu harus dibuktikan dengan karya bakti dalam kurun waktu yang tertentu. Jadi saran saya kepada adik-adik yang sedang belajar, kejarlah profesionalisme yang sesungguhnya. Titel atau segala macam itu pada zaman-zaman yang akan datang tidak akan menjadi ukuran yang lagi atau valid lagi. Tapi profesionalisme yang sesungguhnya itu yang dicari oleh perusahaan-perusahaan sekarang. Kemudian yang ketiga, yang saya ungkapkan tadi adalah tantangan era milenium. Sekarang zaman ini, anak-anak muda ditantang untuk mendapatkan sesuatu dengan mudah. Karena segala sesuatu berjalan dengan cepat. Internet, apa segala macam, informasi datang instan, semua instan. Sehingga membuat anak-anak muda sekarang ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat, ingin kaya di usia yang lebih muda. Itu menjadi daya tarik yang luar biasa saat ini. Padahal kita tidak bisa menyangkal bahwa dari zaman dulu hingga sekarang, karakter seseorang itu bukanlah proses instan. Ada waktu yang harus dilalui, ada ujian, ada pengalaman, dan karakter yang teruji adalah dasar dan motor utama untuk menuju kesuksesan. Nilai-nilai kedisiplinan, keuletan, ketekunan, kejujuran, kesetiaan harus dimiliki untuk membentuk karakter yang kuat. Nah, kembali saya ke pertanyaan yang tadi. Mengapa harus kuliah di Jepang? Sampai saat ini saya melihat bahwa ketiga tantangan di atas itu menjadi satu paket komplit bisa diuji di Jepang.
Di Jepang ada banyak pekerja asing yang datang. Bukan kita bisa berinteraksi secara bahasa, tetapi juga budaya. Dan Jepang lebih mengutamakan skill atau keahlian tertentu. Di sini yang lebih banyak mendapatkan pekerjaan adalah yang memiliki skill. Yang sudah memiliki strata tinggi belum tentu menjadi pimpinan, tetapi yang memiliki skill keahlian lah yang akan menjadi leader atau pemimpin dalam perusahaan. Dan yang mungkin kita sudah tahu semua bahwa Jepang ini menggembleng para pekerjanya untuk bisa ulet, disiplin, jujur. Dan ini tentunya mengajarkan kita bahwa hidup itu ditentukan oleh tangan kita sendiri. Dan tentunya ya seizin Yang Maha Kuasa. Ketiga hal ini bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari di Jepang. Kalau Anda mau lebih yakin, nanti tanya sama senpai-senpai bagaimana orang Jepang itu mengatur waktu, bagaimana dia bekerja secara objektif. Kalau hari ini harus dapat 10, dia kejar sampai 10. Tidak boleh berhenti di 7 atau berhenti di 5. Apa waktunya tinggal 1 menit? Iya, kuliah di Jepang karena kita bisa melihat nilai-nilai moral dan juga nilai-nilai akademik nyata. Nah, lewat temu alumni ini semoga informasi tentang Jepang lebih jelas lewat kesaksian dan pertukaran info dengan para senior di Jepang. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak Japet atas kata sambutannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Japet dapat dicerna oleh adik-adik sekalian dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan nih, pertanyaan-pertanyaan. Saya mau menanyakan ini. Nah, nanti kita segera akan masuk ke acara sharing ya. Jadi sebelum kita memasuki acara inti, yaitu acara sharing bersama dengan alumni, saya tak lupa juga berterima kasih kepada Ibu Barbara Ripasaranga Eshul sebagai Direktur Shizuoka Makassar Japanese Center dan sebagai guru di SMA Frater. Beliau adalah sebagai penyambung tangan dari SMJC ke SMA Frater. Jika tidak ada beliau, mungkin acara ini tidak bisa terlaksana sampai pada saat ini. Terima kasih kepada Ibu Barbara Ibu Barbara Sensei, kepada Ibu Farida Sensei juga kami ucapkan terima kasih. Baiklah, kepada adik-adik, kita akan masuk ke acara inti, yaitu acara sharing bersama kakak-kakak alumni SMA Frater di Makassar ya. Kalau di Palopo belum ada, semoga nanti setelah acara ini nanti dari Palopo juga ada alumninya ke Jepang ya. Jadi alumni hari ini itu masih yang dari SMA Frater Makassar. Jadi kami berharap dari SMA Frater Palopo juga ada ini ya sebagai pencetus ya. Oke, jadi kegiatan Ramah Tamah ini bukan seperti webinar. Jadi adik-adik tidak usah serius, tidak usah kita santai aja ngobrolnya. Apapun yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan kepada kakak-kakak alumni kalian. Ini kesempatan yang bagus dan sangat singkat karena kita tidak punya waktu yang banyak, tetapi harus dengan bahasa yang sopan. Walaupun saya menyatakan santai, tetapi bahasa yang digunakan harus menggunakan bahasa yang sopan. Ya, oke. Baiklah, kita akan mulai masuk di acara inti. Pembicara pertama dari Kakak Tiara Daturara, alumni dari SMA Frater, kepada Kakak Rara. Saya panggil Kakak Rara aja ya. Ini saya bukan saya panggil kakak, tapi supaya adik-adiknya manggil kakak ya, supaya erat gitu hubungannya ya. Kepada Kakak Rara kami persilakan, waktunya paling lama 5 menit. Kakak Tiara. Tiara Sang. Mic-nya Rara. Oh, mic-nya. Bermute. Oke. Selamat siang semua, selamat siang untuk kepala sekolah, ketua yayasan, dan staf-staf yang ada semuanya. Nama saya Tiara Daturara, nama panggilan saya Rara. Saya saya alumni dari SMA Frater angkatan 2018.
Sampai saat ini saya sudah berada di Jepang hampir 2 tahun dan sekarang saya akan melanjutkan pendidikan saya ke jenjang yang lebih tinggi karena bulan 3 yang akan datang saya akan lulus dari sekolah bahasa Jepang. Saya akan melanjutkan kuliah di Sangyo University, jurusan ekonomi. Ya, seperti ya, itu. Dan sekarang alasan saya untuk lanjut ke Jepang karena mungkin sudah ini ya, saya ingin memiliki pengalaman-pengalaman yang berbeda dari anak-anak yang lain, dan juga saya juga ini mencari pengalaman baru ya. Dan sekarang kegiatan saya itu selain belajar bahasa Jepang, saya juga bekerja paruh waktu. Saya bekerja paruh waktu di sebuah perusahaan makanan, di pabrik makanan itu setiap hari 4-5 jam sehari. Dan kadang-kadang juga kalau misalnya tidak ada waktu, kalau misalnya ada waktu luang, saya mengerjakan beberapa proyek bersama teman-teman saya di Jepang. Tuh. Terus ya, udah. Ya Tiara, oke. Jadi nanti kalau misalnya masih penasaran dengan apa sih kegiatannya Kak Rara di sana, ngapain aja sih? Terus kalau liburnya ngapain aja? Nah silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya, langsung aja ke chat. Jadi nanti saya akan bacakan chatnya. Jadi supaya enggak lupa. Saya mau tanya sama Kak Rara ini deh, jadi chat aja. Jadi pertanyaannya boleh di chat, ya? Bisa dimengerti ya? Nanti saya bacakan. Oke, sekarang kita ke pembicara kedua. Nanti sekalian aja kita sharingnya ya. Kakak Nathaniel Putra Maranatha. Kepada Kakak Nathaniel, kami silakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang untuk Frater Sabar sebagai Ketua Yayasan, Pak Alex Mangalo, serta staf Dewan Guru, dan juga adik-adik dari SMA Frater. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Putra Maranatha, akrab dipanggil Nathan. Sekarang saya alumni SMA Frater tahun 2018. Saya di Jepang sudah hampir 2 tahun. Kemudian bulan 4 ini akan lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi, itu di Shizuoka Professional Pre-College Auto Mechanic and Technology di Shizuoka. Kemudian keseharian saya itu hari Senin sampai hari Jumat itu belajar bahasa. Paginya itu part-time, kemudian siang lanjut untuk sekolah bahasa di Nihongo Gakko. Alasan untuk datang ke Jepang itu yang pertama pengen keluar dari zona nyaman, dari rumah untuk mencari tantangan baru, mencari pengalaman baru. Kemudian juga yang kedua itu mencari yang namanya kualitas. Tentunya ya kita kenal bahwa Jepang merupakan negara yang maju, salah satu negara yang maju. Itu yang memotivasi saya untuk bisa datang ke Jepang untuk melanjutkan studi. Ya, kemudian ya, saya berharap kepada adik-adik juga ya, semoga bisa dengan acara ini bisa membuka pemikiran adik-adik bahwa di era sekarang ini tentu persaingan
dalam dunia kerja itu sangat tinggi. Dalam artian ya kita harus berusaha untuk membuka pemikiran-pemikiran kita agar dapat bersaing di era teknologi yang sangat cepat ini. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kakak Nathan. Ini dikenalnya Kakak Nathan ya. Terima kasih Kakak Nathan atas sharing ceritanya. Oke, saya ingatkan kembali kepada adik-adik kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung aja tanya ke Kak Rara, tanya ke Kak Nathan, tanya aja. Tapi tanyanya lewat chat aja dulu supaya nanti tidak lupa pertanyaannya apa. Nanti kita juga akan ada langsung sharing melalui video, tapi supaya tidak lupa silakan bertanya melalui chat. Oke, kita ke pembicara ketiga. Kakak Joshua Anggara Putra. Pada Kakak Joshua kami persilakan. Ya. Halo, selamat siang. Selamat siang para guru SMA Frater. Selamat siang para guru staf SMCC. Nama saya Joshua Anggara Putra, biasa dipanggil Joshua. Saya alumni SMA Frater tahun 2018. Sekarang saya sekolah di Yamato Maharoba, Japanese language di Jepang. Dan keseharian saya itu kerja sambil part time di pabrik mobil. Santai aja Kakak Joshua. Adik-adiknya ini penasaran nih dengar ceritanya Kak Joshua. Ayo. Ya apalagi ya. Karena semua tadi udah dibilang sih sama yang lain kan. Kalau ada adik-adik yang minat untuk belajar ke Jepang, nah, siapkanlah itu, pikir baik-baik supaya bukan pikir baik-baik sih. Ya, itu kalau memang ada minat, kesempatan bagus kalau mau belajar ke Jepang. Karena kita cari kualitas sendiri. Kita tahu supaya itu Jepang itu negara maju kan. Kualitasnya itu, kualitas orang bekerja di sini tuh udah di atas lah. Dan kita cari pengalaman lah di sini. Itu aja sih. Oke, sepertinya nih dari raut Kak Joshua nih kayak rindu sama SMA Frater ya. Jadi kayak gimana gitu ya. Mungkin melihat wajah-wajah guru-guru di SMA Frater ya. Iya. Tadi lihat itu wajah guru-guru ya. SMA Frater jadi ya. Jadi terharu. Nah, makanya kalau balik ke Makassar, kalau balik ke Indonesia singgah-singgah ke Frater ya. Ya pastilah. Oke. Jangan lupa ke SMJC juga ya. Ya. Oke, adik-adik silahkan bertanya kepada Kak Joshua. Tadi Kak Tiara sudah sharing, Kak Nathan sudah sharing, Kak Joshua juga. Silahkan bertanya adik-adik. Sekarang kita masuk ke pembicara keempat, Kakak Andrew De. Benar ya? Kakak Andrew, silahkan. Hai. Selamat siang. Nama saya Andrew De. Biasa dipanggil Andrew. Saya tamatan SMA Frater tahun 2016. Sekarang saya bersekolah di Sekolah Kejuruan Mesin Mobil. Itu namanya Automobile Japan's College gitu. Saya di sekolah kejuruan ini baru tahun pertama karena tahun lalu baru lulus sekolah bahasa Jepang gitu. Terus kegiatan saya itu sehari-hari sekolah dan part-time. Saya part-time di
minimarket, dan McDonald. Gitu. Jadi pagi sekolah sampai sore pulang sekolah, saya lanjut part-time di 2 tempat itu. Ya, sehari 1 tempat gitu. Hari ini di minimarket, besoknya di McDonald gitu. Kemudian alasan saya ke Jepang, ya. Dari dulu memang sejak saya SD, saya memang ada minat kayak yang berbau-bau Jepang itu, kayak anime gitu kan. Saya dari kecil udah suka nonton anime gitu. Terus nonton terus sampai di SMA gitu, ada pelajaran bahasa Jepang. Oh, saya tertarik belajar bahasa Jepang kan. Tapi teman-teman bilang bahasa Jepang itu agak sulit katanya, karena ada katakana, hiragana, dan kanji gitu. Dibanding bahasa Mandarin katanya lebih sulit bahasa Jepang. Tapi menurut saya bahasa Jepang lebih mudah ketimbang bahasa Mandarin. Karena Mandarin itu kanjinya sulit menurut saya. Kalau di bahasa Jepang itu kan kanjinya itu kalau nggak tahu bacanya ada ininya, hiragana atau katakananya gitu kan. Nah, dari situ bisa dibaca dengan mudah menurut saya ya. Gitu. Terus soal program ke Jepang ini saya dengar dari Barbara Sensei yang sekaligus guru bahasa Jepang saya waktu SMA kan. Nah, itu saya dengar, wah ini kesempatan bagus ini buat ini. Kebetulan ada program buat ke Jepang, ya dimanfaatin aja gitu kan. Hitung-hitung nambah pengalaman, nambah ilmu gitu kan. Oke. Dari situ saya tertarik ikut program. Lulus dari SMA Frater, saya mengikuti program di SMJC, Sekolah Bahasa, kurang lebih setahun gitu. Setelah itu sebelum ke Jepang itu ambil sertifikat dulu kan, yang ada sertifikat dalam bahasa Jepang itu ada sertifikat tingkatan bahasa N5, N4, N3 sampai N1 yang paling tinggi. Gitu kita harus ambil N5 dulu kan. Nah, gitu belajar 1 tahun itu dapat N5, kemudian bisalah tiba di Jepang untuk belajar kan. Gitu. Nah, sampai di situ ya beginilah, sekarang saya sudah lanjut di Sekolah Kejuruan Teknik Mesin Mobil. Gitu aja sih. Ya, buat harapan buat adik-adik sekalian yang berminat untuk melanjutkan pendidikan ke Jepang, ya bisalah di searching info gitu, baik tidaknya itu lanjut ke Jepang, apa tantangannya gitu kan, supaya dipersiapkan diri gimana gitu sampai sini enggak kayak gimana bingung gitu kan, karena kan budaya di Jepang dan Indonesia itu beda gitu kan. Jadi kalau yang merasa tertantang buat belajar di luar negeri gitu kan, mengambil pengalaman baru gitu yang berbeda dengan di Indonesia, ya silakan adik-adik, monggo ke SMJC. Gitu aja sih. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Andrew. Ya, tadi Kakak Andrew bilang adik-adik silakan cari searching bagaimana tantangan kalau di Jepang dan sebagainya. Kalian tidak perlu searching, kalian untuk saat ini tidak perlu searching. Ini adalah alumni-alumni nih yang bisa menyampaikan. Ini kan langsung di pengalaman pribadi. Jadi kesempatan ini kita punya waktu 30 menit untuk menanyakan apapun tentang Jepang kepada kakak-kakak kalian. Ini ada kakak. Hai Kak Endu, kerja paruh waktu. Oke, nanti saya bacakan ya. Ada yang bertanya. Terima kasih Amalia. Oke, terima kasih Kak Endu. Tadi sudah sempat promosi. Kalau misalnya kalian ingin seperti Kak Endu, sekarang sudah sekolah di kejuruan. Kami membuka membuka pintu setiap hari. Silakan datang ke SMJC. Oke. Kita masuk ke pembicara kelima, Kakak Priscila Meliana. Kakak Cila sudah bergabung? Kakak Cila? Oke. Ya, Sensei. Terima kasih Kakak Cila, silakan. Ya, selamat siang semua. Selamat siang. Nama saya Priscilia Meliana Kapojos. Biasa kalau di sekolah itu panggilannya Cilo. Terus asal sekolah saya dari Frater tahun 2016.
Terus apa ya? Sekarang kuliah di Ewa University, udah tahun kedua, udah mau tahun ketiga. Terus alasan saya ke Jepang itu karena disuruh sama orang tua awalnya. Awalnya karena nggak lulus di negeri, dan terus orang tua juga suruh ke Jepang, ya udah saya ke Jepang aja. Terus apa lagi ya? Kegiatan lain yang saya kerjakan, saya kerja selain saya kuliah, saya kerja paruh waktu di McDonald's. Terus saya kerja juga di supermarket. Ya itu. Ya harapannya buat adik-adik yang mau ke Jepang, kalau misalnya ya apa ya? Kalau misalnya nggak kalau pengen banget ke Jepang ya datang saja ke Jepang, karena nggak rugi juga. Terus tanpa beban juga sama orang tua. Di sini juga banyak pengalaman, bisa berteman juga banyak teman dari luar juga, apalagi ya itu saja deh. Oke, terima kasih Kakak Cilo. Kakak Cila, Cilo ke Cila sih, Kakak Cilo. Yang mana aja ya. Jadi sekedar informasi, ini Kakak Cila ini sebenarnya pergi duluan nih ke Jepangnya Kakak Cila ya. Terus nanti mungkin dibisik-bisik nih ke kakaknya. Akhirnya kakaknya yang kuliah di Universitas Hasanuddin, lulus dari Unhas, ikut juga ke Jepang. Jadi kakaknya juga ada di Jepang sekarang, lagi kuliah di Universitas Shizuoka ya. Jadi sudah langsung S2 ya. Jadi kakaknya Cila ini juga melalui program SMJC, sekarang S2. Dia langsung S2 karena dia lulusan Unhas, sarjana, jadi ilmunya keterima di Jepang, bisa langsung S2 di Jepang. Terima kasih Kakak Cila, nanti sering-sering lagi ya. Oke, kita masuk ke pembicara yang terakhir, Kakak Richard Fernando. Saya juga sudah lama tidak bersua dengan Kakak Richard Fernando. Kakak Richard Fernando, silakan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Mana ini kenapa separuh saya bukanya, Kakak? Ya. Perkenalkan, nama saya Richard Fernando, biasa dipanggil Richard. Saya lulusan Frater tahun 2017. Apa lagi ya? Sekarang saya bersekolah di Fuji Mechanic College di Gotemba, tepatnya. Dan sekarang saya mau masuk tahun kedua di Fuji Mechanic College. Apa lagi? Alasan saya mau ke Jepang itu ya mau cari pengalaman baru lah. Karena di Jepang itu terus kegiatan saya di Jepang itu sekolah dan part-time. Saya part-time di minimarket. Itu aja kali ya. Nggak tahu mau bilang apa lagi nih. Oke, tidak apa-apa Kakak Richard. Nanti kan
ini banyak nih, sudah mulai banyak pertanyaan yang ada di chat. Mungkin kakak-kakak bisa jawab, mungkin penjelasannya lebih detail. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kami ucapkan juga selamat bergabung kepada kakak Mega. Kakak Mega ternyata bergabung. Kakak Mega ini alumni, bukan alumni Frater, tapi dari Toraja. Jadi SMJC itu dari berbagai tempat, bahkan dari Jawa, dari Bogor, dari Sumatera juga ada alumni SMJC, dari Toraja paling banyak. Ya. Oke, kita masuk. Siapa yang ingin bertanya, kita buka aja sesi tanya jawab. Kalau misalnya tidak ada, nanti saya baca yang dari chat. Silakan angkat tangannya. Ada kan di raise hand, silakan raise hand, terus aktifkan video dan bertanya. Silakan, kami berikan waktu kepada yang ingin bertanya. Oke. Ada yang oke, bukan Andrew. Masa Andrew mau bertanya? Adik-adik yang menyimak ya. Oke, di sini kalau misalnya tidak ada, coba saya bacakan dulu. Hai Kakak Andrew, hai Kak Andrew dari Amelia Binso. Hai Kak Andrew, kerja paruh waktu di Jepang itu apakah bisa memilih jadwal? Oke, bisa dijawab Kak Andrew? Hai, ya terima kasih atas pertanyaannya. Soal untuk memilih jadwal itu sebelum kita masuk ke ini, ke part time-nya gitu ya. Kita kan mendaftar part time itu kita ada wawancara kan ke tempat part time kita itu. Nah, di situ kita bisa sebut hari, jam kerja yang kita ingin daftarkan. Bisa dijelaskan juga dengan waktu sekolah gitu. Misalnya sekolahnya kayak pagi sampai sore gitu, jadi nggak bisa masuk dari jam sekian sampai jam sekian karena ada sekolah gitu. Jadinya cuma bisa masuk dari jam sekian itu bisa. Di apa namanya, di Sodang itu apa ya, komunikasikan ya dikomunikasikan dengan tempat kerjanya gitu ya. Bisa itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Indru. Jadi intinya jam untuk kerja di Jepang itu kita yang menentukan, jadi kita sendiri yang menentukan kapan kita mau kerja. Jadi artinya kita bebas memilih waktu luang kita untuk kerja. Oke, Amelia Binso, apa sudah jelas jawabannya? Amelia? Oke, belum ada yang mau bertanya? Boleh bertanya? Oh, boleh, silakan. Ya. Ini pertanyaan. Oh, dari Bapak Kepala Sekolah, silakan Bapak Kepala Sekolah. Pertanyaannya sederhana. Mungkin bagus kalian sharing untuk adik-adik kalian. Berapa bulan Anda butuh adaptasi, penyesuaian diri sehingga merasa nyaman di Jepang, bisa menyesuaikan diri gitu. Berapa lama Anda butuhkan? Paling sedikit waktu berapa? Karena ini penting, namanya adaptasi dari satu tempat ke tempat lain. Begitu. Mungkin bisa di-sharing untuk adik-adik. Mungkin ya beda-beda, tapi saya harap bahwa mereka tidak terlalu lama waktu adaptasinya. Mungkin bisa di-share. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Kepala Sekolah. Jadi mungkin ini bisa dijawab sama semua alumni ya. Jadi berapa lama waktu kalian bisa beradaptasi supaya nyaman di Jepang ya? Silakan dari Andrew. Ya, kalau saya sendiri ya, saya sih enggak terlalu lama untuk beradaptasi gitu. Kayak misalnya kan di sini ada 4 musim, di Indonesia aja cuma 2 musim. Waktu saya datang mau memasuki musim panas. Ya cuman itu sih perbedaan kalau musim panas di Jepang dengan di Indonesia itu, di sini kayak panasnya itu lembab gimana gitulah. Angin sepoi pun nggak terasa sejuk gitu kalau menurutku ya gitu. Lebih enak musim panasnya di Indonesia kali ya gitu. Terus untuk beralih ke musim dingin, itu musim dingin pertama saya tidak ada masalah. Cuman waktu awal masuk itu cuman sedikit beringus doang, itu cuman 2-3 hari itu udah baikan. Selebihnya sih tidak membutuhkan waktu lama sih untuk beradaptasi, gitu aja. Ya, siap. Ya, sekian. Makasih. Dilanjutkan sama Kakak Tiara. Ya, kalau untuk masalah adaptasi itu tergantung ya. Kalau misalnya
waktu aku itu sekitar sebulan 2 bulan. Soalnya bukan cuman masalah cuaca juga, tapi juga kultur shocknya terus sangat-sangat berbeda. Dan juga apa ya? Cuman kalau masalah tempat lingkungan atau gimana, mungkin karena kebawa dari SMA, soalnya kebetulan saya juga pas waktu SMA di Frater itu saya masuk asrama putri, jadi tidak terlalu kaget lagi sama yang namanya hidup ini sama orang lain begitu. Terus kalau penyesuaian waktu juga ya awal-awal memang mungkin terasa berat ya, susah juga. Cuman tapi karena semakin dijalanin jadi semakin biasa, jadi fleksibel, orang jadi fleksibel jadinya. Ya, Profisia. Oke. Terima kasih Kakak Tiara. Kita ke Kakak Nathan. Kakak Nathan. Kakak Nathan. Tidak menyusun. Nathan, oke. Ya. Apa lama beradaptasi Nathan Sang? Kalau saya perlu membutuhkan waktu mungkin sekitar 1 bulan lebih untuk menyesuaikan lingkungan di sekitar. Karena yang pertama itu tentu ya harus berani ngomong bahasa ke orang Jepang asli. Awalnya itu ya tentu ragu, takut-takut kalau salah gimana. Takut diketawain sama orang Jepang kan waktu baru datang itu. Tapi ya kalau sudah memberanikan diri, orang justru malah membantu mengkoreksi, misalkan kosakatanya salah dikoreksi dengan baik, dijelaskan dengan baik. Jadi ya sekitar 1 bulan lebih lah untuk beradaptasi dengan lingkungan di sini. Orang Jepang juga senang kalau misalkan kita berusaha atau betul-betul mau belajar bahasa Jepang, mereka akan ikut menjelaskan dengan baik kepada kita. Ya, saya kira begitu. Terima kasih Kak Nathan. Tapi coba ini wajahnya semua dong, jangan separuh ya gitu, supaya kelihatan gagahnya ya. Oke, kita ke Kakak Joshua. Kalau saya sendiri itu karena di Jepang itu ada 4 musim, beda kan sama yang di Indonesia. Jadi kalau untuk saya sendiri itu setiap musim harus beradaptasi lagi dengan dengan cuacanya. Awalnya dulu sih waktu musim dingin pertama itu paling ini sih karena nggak biasa sama dingin saya, jadi ada beberapa masalah. Kalau dalam segi pembagian waktu sih butuh sebulan lebih untuk bagi sekolah dengan part time gitu. Jadi gitu aja. Oke, terima kasih Kakak Joshua. Kita ke Kakak Cila. Kalau saya butuh waktu 3 bulan. 3 bulan deh. Karena kalau cuaca ya udah terbiasa dengan cuaca, ya udah terbiasa sih. Kalau dingin kan biasa di Toraja juga dingin, jadi udah biasa. Terus yang waktu 3 bulan itu cuma bahasa. Karena misalnya cari kerja itu harus cari kerja sendiri, jadi harus lewat searching, terus harus telepon juga, itu butuh 3 bulan. Terus juga mata juga saya dulu banyak jerawat ketika datang ke Jepang, jadi itu butuh waktu yang lama. Jadi itu saja. Ya, terima kasih. Profisia. Terima kasih Kakak Cila. Ini sekedar info ya, Kakak Cila ini punya vlog di YouTube. Saya subscribernya ya. Cila, saya sudah men-subscribe Cila Sang. Jadi ada yang mau tahu kegiatannya Kakak Cila, bagaimana dia berangkat kerja, di mana dia berangkat kerja, itu bisa mengikuti vlog. Apa nama vlognya Cila?
Cilaka Pojos. Bisa mengikuti vlog Cilaka Pojos. Jadi itu lebih jelas ya apa yang dikerjakan setiap hari. Jadi harus sering-sering upload ya. Iya. Oke, kita ke Kakak Richard. Ya, kalau saya butuh waktu sekitar sebulanan lebih kayaknya. Kalau saya terkendala di tuh sering telat gitu nah, telat bangun kan, kebiasaan telat bangun di Indonesia lalu. Ya, jadi cuman itu sih. Kalau cuaca nggak terlalu gimana sih ya, karena kalau saya sendiri tahan dingin sih, nggak terlalu gimana gitu. Cuman waktu tok yang kendala pas awal-awal ini. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Bagaimana Bapak Kepala Sekolah? Apa sudah bisa? Iya, ini penting supaya adik-adik mereka itu tidak takut ke Jepang. Bahwa penyesuaian itu tergantung kita, nyalinya besar atau kecil. Jadi saya menangkap bahwa mereka itu pede semua. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari chat. Ini ada dari Vivo 2007. Vivo 2007 ya. Selamat siang Ibu dan Bapak Guru. Saya mau bertanya, apa yang harus kita kuasai untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri selain bahasanya? Mungkin ada salah satu dari kakak alumni yang bisa menjawab? Silakan, siapa aja? Satu orang. Selain bahasa, apa yang diperlukan untuk bisa belajar di luar negeri? Mungkin kalau dari saya ini keberanian, karena percuma kalau pintar ngomong tapi kalau ini nggak berani ngomong sama orang asing juga tidak ada gunanya. Terus harus pede sih, iya harus pede. Oke ya, terima kasih ya Kakak Tiara. Jadi benar ya yang dikatakan Kakak Tiara. Jadi selain bahasa, yang diperlukan adalah keberanian. Jadi jangan takut salah, pokoknya kalian harus berani ya. Terus ada pertanyaan lagi di chat ya. Apakah dari Amalia nih, mungkin masih kembali ke Kak Andrew, Amelia Badinso, dan apakah kerja di dua tempat itu tidak mengganggu jadwal kakak? Andrew? Ya, kalau yang dibilang mengganggu jadwal sih enggak, karena kan sebelum ambil shift kerja itu kita menyesuaikan dengan kegiatan kita. Jadi tidak terlalu over juga, kita ambilnya sesuai dengan yang bisa kita kerjakan aja gitu kan. Jadi enggak perlu harus ngos-ngosan kerja gitu, enggak perlu. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita aja, maunya part time itu sesuaikan dengan jadwal kegiatan kita sehari-hari gitu aja sih. Oke, terima kasih Kakak Andrew. Di sini ada dari Ibu Maria Prameita, ini guru di SMA Frater Palopo ya. Selamat siang, Kasma Sensei. Maaf sebelumnya Sensei, apakah bisa para adik-adik pemateri hari ini share Instagram atau alamat sosial media lainnya supaya adik-adik dari SMA Frater Palopo lebih termotivasi lagi? Terima kasih Sensei sebelumnya. Jadi apakah kalian bersedia membagikan dan share alamat media sosial kalian? Jadi supaya ini yang adik-adik di SMA Frater Palopo termotivasi. Kalau misalnya bersedia, oke bersedia, nanti mungkin akan kami share ya. Mungkin SMJC bisa ya, men-share ya? Bisa ya? Oh ya, makasih. Oke, terima kasih. Nanti hubungi aja admin SMJC, Bu Maria. Ada dari Federico. Siang Kak, bagaimana cara membagi waktu antara belajar dan part-time jika ada ujian di sekolah? Terima kasih Kak. Siapa yang mau jawab ini? Jadi bagaimana cara mengatur
antara belajar dan part-time jika ada ujian di sekolah? Ayo, siapa? Mungkin Kak Nathan? Kak Nathan bisa menjawab? Bagaimana mengatur kalau misalnya ada ujian nih di sekolah, tapi harus harus part-time. Apakah pernah terjadi seperti itu? Ya, seperti yang dijelaskan tadi sama Bang Andrew ya, jadwal part-time-nya itu disesuaikan juga dengan jadwal untuk masuk belajar. Jadi kalau misalkan belajarnya mulai jam 8 pagi sampai jam 12, ya di atas jam 12 itu baru kita ambil jadwal untuk part-time, jadi nggak bertabrakan waktunya. Kemudian kalau untuk pembagian pelajaran, satu hari itu kan bisa 5 jam kerjanya, jadi misalkan kita sekolah itu jam 8 sampai jam 12 siang, kemudian masuk jam 1 sampai jam 5 sore. Nah, waktu sore itu setelah kan besoknya mau ada tes atau ujian di sekolah itu, malamnya kan bisa ada waktu untuk belajar. Jadi menurut saya ya, kalau jadwalnya itu sudah diatur, otomatis ya itu tetap akan terbagi waktunya dengan baik menurut saya. Oke, terima kasih. Kasih Kakak Nathan. Oke, di sini Mungkin ada lagi. saya tambahkan dulu juga sedikit. Oke, Kakak Andrew silakan. Ya, kalaupun itu ada jadwal ujian juga kan itu jadwal ujian udah keluar, misalnya ditahu sebulan sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya itu ditahu kalau akan ada ujian. Itu juga kita bisa kita bisa bicarakan ke tempat part-time kita buat ambil cuti dengan alasan ada ujian gitu. Itu juga bisa seperti itu. Ya, sekian. Oke, terima kasih Kakak Andrew. Oke, di sini ada dari Cecilia. Selamat siang Kakak alumni, mau bertanya, apakah sekolah di Jepang itu sulit? Siapa yang mau bertanya? Mau menjawab. Ya, mungkin saya akan jawab. Mungkin tadi sebelum seperti Kak Andrew tadi perkenalan di profilnya Kak Andrew, katanya itu bahasa Jepang kan menurut dia nggak sulit ya. Menurut aku juga gitu. Menurutku juga gitu, nggak terlalu sulit sih menurut. Seperti bahasa Cina gitu yang kanjinya banyak itu. Menurutku nggak terlalu susah. Mungkin bukan selain bahasanya, apakah sekolah di Jepang itu sulit? Maksudnya bahasa ya atau bagaimana ya? Mungkin bahasa ya. Ini coba Cecilia bisa on-kan video dan suaranya, ini yang ditanyakan dari bahasanya atau bagaimana kehidupan di sekolah di Jepangnya? Yang mana? Cecilia? Dua-dua. Oh, dua-duanya. Dari bahasanya sudah terjawab, berarti dari bagaimana kehidupan sekolah di Jepang. Iya. Kehidupan sekolah di Jepang menurutku nggak sulit sih, karena kita kan membiasakan diri gitu. Udah dipersiapkan memang dari Indonesia, jadi ya nggak sulit. Ya. Jadi sebenarnya kalau untuk rutinitas di sekolah itu di SMJC sudah kita ajarkan bahwa di SMJC itu yang sudah mau berangkat kita akan kasih masuk jam 7:30, itu sudah harus bangun, sudah harus on time. Jadi sedikit disiplin waktu yang kami ajarkan di SMJC sebelum mereka berangkat ke Jepang ya. Oke, selanjutnya ada dari Maria. Eunika Maria Wijaya Lamba, maaf kalau saya salah penyebutan. Selamat siang Kak, saya ingin bertanya, kira-kira hambatan yang paling sering terjadi ketika Kakak ingin melakukan kerja part-time itu apa? Terima kasih banyak sebelumnya Kak. Oke, siapa yang mau jawab? Hambatan yang paling besar kalau mau part-time. Mungkin Kakak Cila bisa? Apa Sensei? Apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya, hambatan yang paling besar ketika ingin melakukan kerja part-time.
Malas. Apalagi kalau misalnya hujan, dingin. Musim dingin. Ya gitulah kalau hujan, terus aduh part time malas gitu. Ya udah telepon aja. Oh bisa begitu ya? Bisa. Tapi jangan dicontoh malasnya ya. Jangan dicontohin. Oke, terima kasih. Dari Kak Rara mungkin mau menambahkan? Enggak. Sama berarti ya, malas ya jawabannya ya. Oke, ada lagi dari Floria Diandra. Siang Kak, mau tanya waktu belajar di Jepang itu seberapa lama dan jika dibarengi dengan part-time, apakah tidak akan terlalu kecapean? Juga kerja part-time itu waktunya bisa kita pilih kapan dan seberapa lama atau ditentukan dari tempat kerja kita. Sebenarnya ini sudah dijawab, tapi mungkin Kak Rara bisa mengulangi? Jawab. Kalau dibilang capek ya pasti capek lah. Maksudnya namanya apa ya? Kerja terus sambil belajar. Butuh tenaga pikiran bukan cuman tenaga doang, itu juga otak juga kan bekerja. Jadi pastinya capek. Tapi kan selama 24 jam itu kita kerja 4-5 jam. Belajar 5 jam. Itu 10 jam lah, makan 5-10 jam. Nah, sisa waktu itu kan bisa dipakai untuk istirahat. Nah, dan kalau misalnya kan saya cuman baitonya cuman 1, apartemennya cuman 1, jadi istirahatnya dibanding ada yang 2 begitu. Jadi ya seperti itu. Jadi pintar-pintar mengatur waktu aja. Oke, terima kasih Kak Rara. Jadi sebenarnya ada aturan ya buat anak yang masih belajar, masih sekolah itu ada aturan dari pemerintah Jepang sendiri dengan pembatasan jam kerja, ya. Jadi ada aturannya. Oke, di sini ada dari Firliani Firdaus, konnichiwa. Kak, kalau sekolah bahasa di Jepang itu biayanya gimana Kak? Lumayan mahal atau gimana Kak? Oke, kalau masalah biaya mungkin bisa dijelaskan dari Kak alumni secara garis besar. Kalau misalnya mau mengetahui, kalau untuk mengetahui bagaimana biaya untuk ke Jepangnya itu bisa langsung ke SMJC ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan sekitar secara garis besar. Mungkin Kakak Rara karena yang muncul di layar saya Kakak Rara atau kakak alumni yang lain silakan. Kalau biaya pasti modal awalnya pasti besar. Tapi setelah nanti kamu dapat pekerjaan part time dan bisa juga ini sekalian mengatur uang, itu sebenarnya kalau yang bisa dihitung-hitung bisa kembali dalam satu tahun modal yang kau keluarkan selama kau di Indonesia. Gitu. Itu yang... Oke, terima kasih Kakak Rara. Jadi kalau untuk rincian-rinciannya silakan menghubungi Shizuoka Makassar Japanese Center. Ya, kami punya rincian-rincian tapi kami tidak bisa mengumumkan karena ini supaya tidak dicontek ya sama yang lain. Jadi kalau misalnya ada yang ingin bertanya mengenai biaya bisa langsung menghubungi kami karena di flyer itu ada nomor telepon SMJC. Oke, di sini ada dari Bapak Kepala Sekolah untuk semua provisiat buat Rara, Nathan, Joshua, Andrew, Priscilia, Richard yang telah berada di Jepang karena menyukai tantangan dan mau meraih kualitas hidup sukses selalu. Itu kata Bapak Kepala Sekolah. Dari Loans Clara. Selamat siang Kak, izin bertanya, jika kita kerja part-time Kak, apakah keahlian juga sangat dibutuhkan atau ada pengujian tertentu atau bisa langsung bekerja Kak? Ini pertanyaannya misalnya kalau mau part-time apakah ada ujiannya, apakah ada tesnya atau langsung kerja atau keahlian apa yang dibutuhkan? Ini pertanyaannya. Mungkin siapa? Kakak Richard atau Kakak siapa yang belum pernah menjawab? Nathan, Andrew, Joshua, silakan.
Richard yang mau menjawab. Ayo. Kita sudah lewat waktu ini. Bagaimana Bapak Kepala Sekolah? Maaf, saya potong dulu. Ini sekarang sudah jam 1:03 dan sebenarnya waktu kita cuma sampai jam 1. Bagaimana Bapak Kepala Sekolah? Apakah sejauh teman-teman panitia yang mengatur ini bisa fleksibel, ya sejauh bisa fleksibel, kita sejauh bisa dapat poin-poin penting lagi, ya aja waktunya. Ya. Oh, begitu ya Pak. Terima kasih Pak. Ya sebenarnya kita bisa sampai jam 2 ya sebenarnya, tapi semoga tidak sampai jam 2 karena kita memperhitungkan kuota para adik-adik kita ya. Oke, tapi semoga pertanyaan ini terjawab pada saat ini. Oke, silakan Kakak alumni, mohon responnya dengan cepat karena kita memperhitungkan waktu. Siapa yang ingin menjawab? Jika ingin kerja part-time, apakah butuh keahlian tertentu? Ataukah ada tesnya? Atau bisa langsung kerja? Mungkin Kakak Andrew bisa jawab? Ya, untuk keahlian tertentu itu tergantung dari jenis pekerjaan part-time yang bakal kita ambil. Itu kita kan sebelum kita ambil itu part-time, kita kan memilih apakah pekerjaan itu bisa kita lakukan atau tidak. Nah, kalau kita merasa kita sanggup melakukannya, kita masuk. Dan saat kita masuk ke pekerjaan itu, kita nggak begitu saja langsung bekerja. Itu ada masa trainingnya. Nah, di masa training itu, kita akan dilihat, kita sanggup, mampukah mengerjakan pekerjaan itu apa enggak. Nah, kalau kita memang mampu, kita bakalan lepas dari masa training dan lanjut ke jadwal part-time tetap gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih penjelasannya Kakak Andrew. Sekarang ada lagi dari Daniela Amoli Obosan, ya. Selamat siang, Frater, Bapak Ibu guru SMA Frater Makassar, kakak-kakak alumni SMA Frater Makassar dan teman-teman semua. Saya mau bertanya, apa saja perbedaan mendasar antara sistem pendidikan di Jepang dan Indonesia yang menurut kakak-kakak harus ditiru oleh kami supaya bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, yang dapat bersaing di era globalisasi seperti sekarang ini. Mungkin Kakak Nathan bisa menjawab? Kakak Nathan, jadi intinya itu sistem pendidikan antara Jepang dan Indonesia atau sistem di Jepang yang mana yang perlu ditiru oleh adik-adik ini supaya mereka bisa bersaing. Kakak Nathan. Ya, tentunya yang pertama disiplin waktu. Disiplin waktu ya itu yang paling istilahnya orang Jepang itu kibisi banget, tegas sekali dengan waktu. Artinya kalau terlambat 1 detik ya terlambat. Udah nggak ada toleransi, tetap kamu dikatakan terlambat. Kemudian ya kepribadian dan mental ya perlu juga yang menjadi modal utama. Jadi mungkin menurut saya itu. Mungkin ada tambahan dari senpai yang lain. Oke. Ternyata Kakak Rael satu ruangan sama Kakak Nathan ya? Lagi berkunjung ke Shizuoka karena ada urusan. Oh begitu. Oke. Oke, ini ada dari Frisilia Audrey. Selamat siang Bapak, Ibu guru dan kakak sekalian. Terima kasih sudah memberikan kesempatan bagi kami. Saya ingin bertanya, bagaimana tips untuk memilih kampus di Jepang? Tips memilih kampus di Jepang yang bagus dan terfavorit. Dan saya juga mau meminta para kakak alumni untuk memberikan sharing apa saja sih motivasi untuk bisa kuliah di Jepang. Terima kasih sebelumnya. Ini Kakak Cila. Oh, ini di sini juga ada Kakak Juan Victoria ya. Selamat bergabung Kakak Juan ya. Di sini saya melihat Kakak Juan ini dari SMK apa nih? Smart Makassar. Ini anak orang kimia, anak ini ya. Anak apa yang namanya kimia, orang kimia ya. Sehat Juan Sang. Oke, Kakak Cila silakan dijawab.
Cara memilih. Ya, kan sudah kuliah. Cara memilih, ya kalau misalnya kuliahnya terfavorit, ujiannya juga susah. Ujian masuknya juga susah, terus mungkin tingkat bahasanya lagi mungkin lebih tinggi. Jadi ya, apalagi ya? Itu saja sih. Jadi pada dasarnya sama ya di Indonesia ya. Kalau mau masuk favorit harus belajar lebih keras dan Iya, ujiannya kalau pasti misalnya lebih negeri. ketat ya. Jadi Iya. seperti itu. Oke, terima kasih Kakak Cila. Oke, di sini kembali pertanyaan dari Eonika Maria Wijaya Lamba. Dia ingin menanyakan kira-kira jika kita mengambil program belajar di sana itu ditentukan dari jurusan yang ingin kita ambil atau sebelumnya terdapat pilihan bebas. Oh, maksudnya itu jurusannya apakah kalian memilih dengan bebas atau sudah ditentukan? Silakan Kakak Richard. Kakak Richard. Ya. Nah, yang dia pilih apabila mau milih jurusan itu sudah ditentukan atau bebas? Kalau saya sih bebas sih. Pilihnya yang mana tergantung ya skillnya di mana, gitu aja. Oh, jadi itu tergantung Dari kita aja ya. Ya, dari kitanya ya. Jadi tergantung dari kemampuan bahasa Jepangnya tentunya. Karena tes masuk di universitas itu harus bahasa Jepangnya di level yang tinggi. Ya, Ya, kalau menurut kita bisa mampu ke situ kan ya. ya benar ya. Jadi di Jepang itu ada universitas, ada kejuruan, ya. Jadi sesuai dengan kemampuan bahasa Jepang yang kalian miliki. Karena tesnya dalam bahasa Jepang. Oke, Ya. di sini ada pertanyaan dari Amelia Binso, ini juga pertanyaan kesekian kalinya. Kakak-kakak, apakah biaya untuk tinggal di asrama itu jauh lebih mahal dibanding tinggal di luar asrama? Coba Nathan Sang. Kakak Nathan. Kalau menurut saya termasuk beruntung ya kalau misalkan tinggal di asrama yang di Jepang ini, karena ya memang udah punya kerjasama kan dengan yang pihak yang punya apartemen. Tentunya lebih murah biayanya dibanding dengan mencari apartemen lain. Saya kira begitu. Oke, jadi yang perlu diluruskan di sini bukan asrama, jadi image asrama itu bukan asrama yang seperti di Indonesia ya. Jadi yang mereka tinggali di Jepang itu apartemen. Jadi kalau kalian mau tahu apartemen itu kayak Diva apa gitu yang ada di Jalan Veteran itu yang tinggi sampai 20 tingkat, itu semacam itu bentuknya. Tapi mereka 2 tingkat di Jepang ya. Tapi maksudnya di dalamnya itu seperti itu. Jadi ada dapur, ada apartemen ya, beda dengan asrama. Bagaimana kakak-kakak? Kakak Nathan, beda ya asrama sama apartemen ya? Ya, beda-beda. Beda ya, jadi Masing-masing mereka itu apartemen ya. Dalam apartemen itu kadang ada yang 2 kamar atau 3 kamar, satu apartemen. Jadi setiap kamar itu 1 orang. Ya, jadi bukan asrama. Ya, masuk. Oke. Oke, selanjutnya ini banyak sekali pertanyaan. Semoga saya bisa, tapi mungkin kita cuma bisa, semoga bisa ya. Saya sangat apresiasi ini pertanyaan yang ada. Dari Firliani Firdaus, selamat siang kakak-kakak alumni SMA Praktisi, saya mau tanya lagi. Orang-orang di Jepang gimana Kak? Apakah sama dengan orang Indonesia yang agak cuek dengan orang yang baru kenal, atau orang di Jepang ramah-ramah? Seperti orang di Manado, biarpun mereka tidak saling mengenal, tapi mereka saling tegur kalau berpapasan di jalan. Oke, coba Kakak Tiara nih. Coba jawab Kakak Tiara. Orang Jepang ya mungkin kalau dibilang personality kayaknya terlalu luas itu, hampir dibilang juga
beda lah. Maksudnya kalau dari Indonesia ke sama orang Indonesia orang Jepang itu beda. Maksudnya soalnya itu kan secara individu. Terus kalau dibilang yang apa sih yang agak cuek, bukan cuek sih, tapi kalau nggak bakal apa ya, orang Jepang kalau tidak kenalan nggak bakalan menyapa juga sih, kayak gitu. Maksudnya kalau lewat aja gitu. Jadi intinya orang Jepang itu sebenarnya individualisme, dia tidak akan mencampuri yang bukan urusannya. Jadi seperti itu. Tapi kalau kalian ada apa-apa di jalan pasti akan ditolong. Mereka juga ramah-ramah, ya. Jadi kalau kalian mungkin ada suatu kejadian di jalanan, mungkin jatuh dari sepeda itu akan ditolong. Tapi kalau misalnya cuma jalan dan ini tidak akan ditegur, ya, karena tidak saling kenal. Sama di Indonesia juga ya, kalau tidak kenal ya tidak ditegur, ya. Oke, selanjutnya ada Triandini. Selamat siang, Kak. Mau tanya, apakah biaya hidup di Jepang cukup tinggi? Bagaimana dengan pelajar yang berekonomi rendah, tapi tertarik untuk melanjutkan pendidikan di Jepang? Terima kasih sebelumnya. Mungkin Kakak Andrew. Kakak Andrew? Ya, baik itu untuk pertanyaannya ya. Mana tadi? Untuk pertanyaan dari siapa tadi? Triandini. Triani. Ya, oke. Untuk yang berekonomi rendah ya. Jujur saja saya juga dari keluarga yang pas-pasan gitu kan, tidak ada kelebihan gitu kan. Tapi apa namanya? Kalau misalnya ada minat dan usaha gitu kan, pasti ada jalannya gitu. Saya juga kan sebelum ke sini sempat bingung juga soal dana gitu kan, tapi puji Tuhan dikasih jalan gitu kan, jadi akhirnya bisa ke sini juga. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Kakak Andrew. Jadi sekedar info, jadi di SMJC itu banyak sekali program-program. Jadi kita memiliki beberapa program dan yang untuk diketahui bahwa hampir setengah dari yang pergi ke Jepang itu, yang hampir 50-an lebih yang ada di Jepang itu bukan dari keluarga yang kaya raya, ya. Malah dari ada yang anak petani, anak pokoknya dari daerah ya, dari Toraja. Jadi kita ada beberapa program yang akan bisa membantu untuk bisa lanjut pendidikan di Jepang. Silakan menghubungi kami untuk lebih detailnya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir yang ada di chat. Dari Oppo, ini Oppo A71. Permisi Kak, untuk tingkatkan bahasa Jepang, itu nantinya kita belajar di mana? Dan tingkatan untuk bisa melanjutkan sekolah di Jepang, rata-rata tingkatan berapa? Terima kasih. Kakak Joshua, silakan. Ya, kalau tingkatan bahasa Jepang, mau belajar tingkatan bahasa Jepang itu, kalau sebelum ke Jepang, silakan tanya-tanya ke SMJC. Terus kalau mau ke sini itu, sebelum ke sini tingkatan belajarnya itu tingkatan bahasanya minimal N5 ya. Minimal N5. Terus kalau mau masuk universitas nanti kalau udah di sini itu minimal N3. Itu minimal N3 kalau mau masuk universitas. Tapi lebih bagus kalau lebih tinggi lagi. Bahasanya. Udah gitu aja. Kenapa saya? Kenapa saya hilang? Tidak sini. Oh tidak. Maaf. Oke. Jadi
Terima kasih ya Joshua. Jadi benar apa yang dikatakan Joshua. Jika untuk meningkatkan bahasa Jepangnya sebelum ke Jepang itu, silakan bergabung bersama kami di SMJC. Itu kami akan membimbing sampai level N4 sekarang. Jadi kita punya silabus baru, tidak mungkin yang kemarin pergi itu mungkin butuh waktu hampir setahun, tapi sekarang N5 itu kita dalam waktu 3 bulan, paling lama 4 bulan. Terus dilanjutkan dengan paket N4 itu sekitar bulan juga. Jadi dua level itu dalam hampir setahun ya. Jadi ini sudah agak meningkat. Oke, pertanyaan yang di chat sudah tidak ada. Mungkin kita sudah memasuki di akhir acara. Sebelum kita mengakhiri acara, mungkin kami mohon dari Bapak Ketua Yayasan Frater Saverio Sahaka untuk bisa memberikan kesan dan pesan atas apa yang kita lakukan hari ini kepada Bapak Frater. Kami persilakan apa kesediaannya untuk memberikan pesan dan kesan. Maaf, tidak minta izin sebelumnya, Frater. Maaf, tidak minta izin sebelumnya. Bisa dengar ya? Ya. Bisa dengar dengan jelas? Oke, bisa Frater. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian kedua guru pengasuh mata pelajaran bahasa Jepang, Ibu Barbara dengan Ibu Nur Farida ya, dengan Ibu moderator ya. Saya hormati, kemudian bisa menggunakan ini adik-adik sekalian, alumni SMA Frater. Beberapa hari yang lalu memang saya sudah diundang untuk ikut webinar ini. Jujur saja bahwa saya begitu senang dengan ini, dan memang pada hari ini saya menyaksikan secara langsung bagaimana testimoni menyangkut pendidikan di Jepang, lalu juga bagaimana kemudahan-kemudahan yang bisa mengantar anak kita ke sana. Dan tentu saja saya berterima kasih sekali kepada Pak Yafet. Tadi sudah saya ambil nomor pribadi, yang mungkin saya pribadi dengan beliau menyangkut masa depan, mungkin kerjasama antara sekolah, bukan hanya SMA Frater Makassar ya, mungkin juga SMA Frater Palopo yang punya niat yang sama untuk melanjutkan pendidikan adik-adik ke Jepang. Jadi tentu saja sebagai pengurus yayasan saya sangat berterima kasih sekali kepada kepala sekolah, kemudian Ibu Barbara dengan Ibu siapa lagi tadi? Ibu Nur Farida, sorry saya lupa, atas kerja kerasnya sehingga bisa mengantar adik-adik kita ini untuk melanjutkan pendidikan ke depan. Kemudian saya cukup bangga bahwa adik-adik sekalian sudah melanjutkan pendidikan di sana dan sudah beradaptasi dengan situasi di sana. Dan saya kira ini adalah motivasi yang sangat baik untuk adik-adik yang mendengar ini. Niat itu adalah sebagai motivator, kemudian promotor untuk adik-adik sekalian yang mungkin melanjutkan pendidikan di sana. Secara pribadi saya sangat bangga dengan ini, dengan adik-adik sekalian. Saya tahu persis ini waktu saya menjadi guru, di murid saya semua ini. Dan sedikit sudah tua, agak rada-rada lupa. Kecuali dari asrama ini, ada Joshua, ada Mas Gondrong tadi satu. Lain-lain saya hanya bayang muka, tapi karena sudah lama tidak bertemu, saya senang dan salam untuk kalian semua tetap semangat. Semoga bukan hanya S1 saja, belum perlu S2. Jangan dulu kembali ke Indonesia sebelum waktunya selesai. Jadi itu saya ucapkan banyak terima kasih untuk semua. Salam sehat. Saya kira itu semua. Terima kasih Frater atas pesannya. Oke, di sini sebenarnya masih ada nih satu pertanyaan, tapi sudah dijawab sama Kakak Cila. Jadi ya tantangan apa yang harus dihadapi? Sudah dijawab masalah dana ya. Nanti kalau misalnya adik-adik kalau misalnya masih ada pertanyaan, masih banyak pertanyaan, silakan hubungi nomor telepon yang ada di flyer. Nanti kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalaupun misalnya ada yang mau ditujukan ke kakak-kakak yang ada kakak alumni, nanti kami teruskan atau nanti bisa
berteman di media sosial. Oke, satu pertanyaan tadi yang mungkin tidak iya. ini kan menyangkut biaya tadi dijawab oleh Andrew dengan teman-teman. Jadi dipertanyakan oleh semua orang tua bagaimana biayanya ke sana, tapi sudah dijelaskan. Lalu pertanyaan lebih lanjut, ketika sudah menjalankan kuliah, karena yang berat kan pertama. Nah, waktu menjalankan kuliah, apakah sudah tidak ada sama sekali biaya yang dikirim dari orang tua? Singkat saja, salah satu dari salah berapa ini? Oke, silakan. Siapa yang mau menjawab dari pertanyaan Frater? Apa Tiara, coba Tiara atau siapa? Andrew, silakan. Richard, Nathan, Joshua, silakan. Siapa yang menjawab? Tiara, coba Tiara Sang. Kak Andrew. Oke, Andrew. Oke, atau Cila mau? Kak Andrew paling mandi sendiri. Oke, Andrew. Ya gitu, untuk soal dana itu memang kan awal keberangkatan itu didanai orang tua. Tapi setelah sampai di sini, kita kan udah bisa sekolah sambil part-time. Nah, dari part-time itu kita bisa sisihkan buat biaya hidup kita sekaligus dengan biaya pendidikan kita. Palingan kalau misalnya ada keadaan mepet gitu, ya bisalah hubungi orang tua sekali dua kali gitu, tapi nggak selalu sih di ini. Kalau saya nggak selalu minta ke orang tua gitu. Selagi saya masih bisa untuk talangin di sini, saya talangin. Gitu aja sih. Oke. Iya. Jadi sebenarnya kembali ke individu masing-masing ya, apakah bisa memanajemen keuangan yang didapat dari part-time-nya. Jika mereka bisa memanajemen uangnya dengan baik dan benar, itu tidak akan pernah memberatkan orang tua lagi mengenai masalah finansial, mengenai masalah uang. Jadi mereka menggunakan uang orang tua hanya pada saat diberangkatkan ke Jepang, proses ke Jepang. Setelah ada di Jepang dan part-time, mereka sudah menghasilkan uang sendiri, insya Allah mereka sudah tidak akan memberatkan orang tuanya lagi. Kalau manajemen keuangannya bagus. Kembali ke individu masing-masing. Begitu mungkin, Frater? Oke, terima kasih. Terima kasih, Frater. Oke, Frater dan Bapak Kepala Sekolah, kami dari SMJC mohon maaf karena owner SMJC keluar terlebih dahulu karena ada keperluan yang tidak bisa dihindarkan. Untuk itu, Ibu Barbara akan mewakili owner SMJC untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Kepada Ibu Barbara, kami persilakan. Oke, terima kasih Kasma Sensei. Pertama-tama kami sangat berterima kasih kepada Yayasan Taman Tunas, Frater Xaver, HHK, kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Alexander, kepada peserta semuanya dari SMA Frater Makassar, dari SMA Frater Palopo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga tadi kakak-kakak dari Jepang sudah, sebenarnya mungkin masih banyak pertanyaannya ya, tapi karena waktu jadi mungkin kita hanya terbatas ya. Tapi kalau misalnya masih ada pertanyaan dari adik-adik ya, untuk kakak-kakak, tadi Kasma Sensei sudah bilang bisa melalui media sosial atau mau langsung ke Siswoka Makassar boleh juga. Atau ada Ibu Nur Farida Sensei, ada saya di SMA Frater, karena ya bisa chat saya Japri atau nanti kalau tatap muka langsung tiap hari kan ketemu dengan saya atau Ibu Farida ya. Kalau mau tahu lebih lanjut bagaimana prosesnya nanti kami infokan ya. Kemudian sebenarnya di Siswoka Makassar Japanese Center itu sangat banyak program-program sekarang ya yang untuk membantu siswa-siswi bagaimana supaya bisa melanjutkan pendidikan ke Jepang. Nah, kalau yang dari Frater ini dari 50-an lebih angkatan kami, sudah 50 ya, di Jepang, dari berbagai macam daerah, tadi ada dari Sulawesi Selatan, dari daerah-daerah, Toraja khususnya banyak ya, anak Toraja dari semua SMA-SMA di Toraja sudah hampir ada alumninya semua ya.
SMA Katolik Makale, Rantepau ke sana, Barana, ya hampir banyak alumninya. Kemudian bukan hanya dari Sulawesi Selatan, tapi dari Medan, dari Batam, dari Jawa, Bogor. Kalau yang dari luar daerah biasanya kami online ya pembelajarannya. Tapi semua kelas yang sedang berjalan sekarang di Siswoka Makassar semuanya online di masa pandemi ini. Oke, jadi harapan kami ke depannya semoga adik-adik dari SMA Frater Makassar, SMA Frater Palopo semakin banyak yang minat untuk menuntut pendidikan ke Jepang, dan kakak-kakak yang di Jepang terima kasih banyak atas waktunya hari ini, kakak-kakak. Ada yang dari SMA Frater, ada juga yang kakak-kakak dari yang lain. Kayak tadi saya lihat kakak Juan ada, kakak Mega ada. Terima kasih ya waktunya hari ini. Semoga nanti ada adik-adiknya nanti yang menyusul. Kami mohon kepada kakak-kakak supaya dibantu ya adik-adiknya nanti di Jepang. Terima kasih untuk hari ini. Semoga suatu waktu kita bisa bertemu lagi di acara yang sama atau di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih banyak dari Siswoka Makassar Japanese Center. Oke, terima kasih kepada Barbara Sensei. Oke, dengan berakhirnya pesan dan kesan dari Barbara Sensei, izinkan saya untuk mengakhiri acara Ramatama Online hari ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak alumni yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing pengalaman hidup di Jepang, kepada Kepala Sekolah Dr. Alexander Mangalo, HE LIC, kepada Ketua Yayasan Frater Saverius HHK. Terima kasih banyak sekali atas kepada terima kasih kepada alumni. Kami dengan ucapan terima kasih banyak pada semuanya, pada para peserta, para adik-adik sudah sampai di akhir acara ini. Terima kasih. Kita akan bertemu di acara yang lain dan semoga berkelanjutan ya program seperti ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe bahasa Arab. Oh, silakan Pojos. Oke, terima kasih. Izinkan kami mengakhiri Zoom ini. Terima kasih. Oke, Ter. Sukses, Ter. Frater. Sukses selalu, Ter. Mantap, Puji. Wah. Mantap.